Pernah kepikiran nggak gimana sih seharusnya sebuah negara itu menjamin kesehatan warganya? Nah, belakangan ini, isu BPJS di Indonesia kan lagi ramai banget tuh, dan itu memicu perdebatan yang sengit. Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah dua pendekatan yang sangat berbeda soal layanan kesehatan, dan ini semua berdasarkan analisis dari satu sumber spesifik ya. Oke, semua perdebatan ini sebenarnya berakar dari satu pertanyaan fundamental ini. Kesehatan itu sebetulnya hak dasar semua manusia, atau jangan-jangan cuma komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar? Jawaban kita atas pertanyaan ini bakal menentukan seluruh arsitektur sistem kesehatan sebuah negara. Penting banget ini. Biar gampang ikutinnya, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari sistem yang ada sekarang, terus kita lihat kritiknya, lalu kita eksplorasi alternatif yang ditawarkan, bandingkan cara pendanaannya, dan terakhir kita tutup dengan argumen final dari sumber yang kita telaah. Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama, kita akan fokus ke BPJS di Indonesia sebagai studi kasusnya. Jadi pemicunya apa sih? Belakangan ini kan muncul wacana supaya orang-orang kaya itu pindah aja ke asuransi swasta karena BPJS sering banget defisit. Nah, usulan ini langsung memicu pertanyaan mendasar tentang prinsip di balik BPJS itu sendiri yang intinya kan gotong royong atau subsidi silang. Nah, dari isu tadi, sekarang kita coba lihat kritik-kritik spesifik yang muncul dari sumber yang kita analisis ini terhadap model BPJS yang berjalan saat ini. Poin paling krusial dari kritik ini ada pada iuran wajibnya. Sumber yang kita analisis ini bahkan sampai menyebutnya sebagai pungutan zalim, istilah yang kuat ya. Menurut pandangan ini, negara itu seharusnya nggak membebani rakyatnya dengan biaya langsung untuk layanan-layanan dasar seperti kesehatan. Dan ini bukan cuma teori, fakta bahwa ada lebih dari 28 juta warga yang menunggak iuran BPJS itu dipakai sebagai bukti kalau sistem ini memang memberatkan. Angka segitu kan besar banget, artinya ada kesulitan ekonomi yang nyata di masyarakat. Jadi kalau kita rangkum kritiknya begini. Pertama, premi wajib itu memberatkan secara ekonomi. Kedua, kalau nggak bayar, ada sanksi administratif. Ketiga, model ini seolah memposisikan kesehatan sebagai komoditas. Dan keempat, peran negara di sini lebih seperti regulator, bukan penjamin utama. Ada juga kritik dari perspektif hukum Islam. Dianggap ada unsur gharor atau gampangnya ketidakpastian. Dalam model asuransi kan kita bayar premi untuk sebuah risiko yang belum tentu terjadi kan? Nah, dari sudut pandang sumber ini, kontrak semacam itu dianggap bermasalah. Oke, setelah melihat semua kritiknya, sekarang kita lihat model alternatif yang diusulkan oleh sumber ini, di mana negara mengambil peran penuh sebagai penjamin utama. Dasar filosofisnya itu diringkas dalam kutipan hadis ini. Prinsipnya sederhana, pemimpin atau negara itu bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyatnya. Titik. Termasuk tentu saja soal kesehatan. Lantas, apa saja kewajiban negara dalam model ini? Wah, ini komprehensif banget. Negara wajib menyediakan layanan kesehatan, obat-obatan, rumah sakit, edukasi kesehatan, bahkan sampai ke sanitasi dan air bersih. Dan semuanya itu secara gratis untuk rakyat. Dan ternyata, model ini bukan cuma gagasan baru loh. Sumber ini menunjuk pada presiden historis, mulai dari klinik lapangan di zaman Nabi, lalu ada Bimaristan atau rumah sakit umum gratis pertama, sampai ke rumah sakit canggih di masa Abbasiyah. Ini menunjukkan kalau gagasan layanan kesehatan publik gratis itu punya akar sejarah yang dalam. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya, duitnya dari mana? Ini kan yang selalu jadi perdebatan. Mari kita bandingkan bagaimana kedua sistem ini didanai. Coba kita lihat tabel ini, biar perbedaannya jelas banget. Model BPJS saat ini kan bergantung pada premi dari warga dengan prinsip asuransi. Sementara, model yang diusulkan itu didanai sepenuhnya oleh negara lewat pengelolaan sumber daya alam, dengan prinsip bahwa negara adalah penjamin utama. Apa sih dasar argumen pendanaan ini? Sumber ini mengutip hadis yang sering ditafsirkan sebagai prinsip bahwa sumber daya alam yang esensial itu adalah milik publik, milik bersama. Jadi, hasilnya harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, termasuk untuk membiayai layanan kesehatan gratis. Selain dari sumber daya alam, ada juga pos-pos pendapatan negara lainnya, misalnya dari pengelolaan tanah negara, bea cukai, dan sumber-sumber lain yang secara historis menjadi bagian dari kas negara atau yang dikenal dengan sebutan Baitul Mal. Nah, kita sampai di bagian terakhir nih, argumen pamungkas dari sumber ini. Dan ini ternyata lebih dari sekedar perdebatan tentang kebijakan kesehatan loh. Disinilah letak benturan ideologisnya.
Sumber ini mengklaim bahwa dalam sistem kapitalis, kesehatan itu ujung-ujungnya jadi komoditas, jadi barang dagangan. Sebaliknya, dalam sistem Islam yang diusulkan, kesehatan adalah hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara tanpa memungut biaya dari rakyat. Kesimpulannya sangat eksplisit dan terus terang. Menurut sumber ini, solusinya bukan cuma memperbaiki kebijakan BPJS, tapi perlu perubahan sistemik total, yaitu dengan mengganti sistem yang ada sekarang dengan sistem pemerintahan Islam atau khilafah. Pembahasan kita berakhir di sini, dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Sumber ini menantang kita untuk memikirkan ulang nilai dari kesehatan itu sendiri. Kalau memang benar kekayaan terbesar sebuah bangsa itu adalah rakyatnya, lalu berapa sih biaya sesungguhnya yang harus kita bayar dari sebuah sistem yang menempatkan harga pada kesehatan mereka?